Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bimasena. Kali ini dalam acara Monika Berita dan Informasi. Dan akan saya sampaikan berita-berita untuk wilayah Bajo Timur dan sekitarnya, kemudian Kalimantan Tengah pada umum, dan juga nanti ada berita-berita di luar Kabupaten Bajo Timur. Dan baiklah, selamat berjumpa untuk Anda, salam kompak persahabatan, dan untuk rekan-rekan yang belum sempat untuk mengikuti Monika Berita dan Informasi hari ini, silakan Anda untuk klik di YouTube kami, yaitu di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Satu berita akan saya persembahkan untuk Anda untuk mengawali jumpa kita dulu. Dan untuk rekan-rekan yang kebetulan saat ini sedang dalam perjalanan ataupun mungkin sedang aktivitas, jangan lupa patuhi peraturan pemerintah tentang protokol COVID-19. Memperkuat perekonomian rakyat, memperkuat perekonomian rakyat, Pemkab Barito Timur bakal gelar webinar. Bupati Barito Timur Kalimantan Tengah Ampera Aye Mebas mengatakan dalam rangka memperkuat perekonomian rakyat, pihaknya akan menyelenggarakan webinar yang bertajuk peningkatan ekonomi kerakyatan di daerah itu. Webinar ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait usaha apa yang cocok dikembangkan di tengah badai pandemi COVID-19 dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bajo Timur yang berjulukan Bumi Nan Sarune Gumi Jari Janang Kelawa ini. Bupati Bajo Timur Ampera Aye Mebas melalui WhatsApp-nya kemarin. Bupati Ampera mengatakan untuk maksud itu kini pihaknya sedang mempersiapkan agar acara nanti bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala, dengan harapan pesertanya banyak dan tidak dibatasi dan siapa saja bisa menjadi peserta dan memberikan masukan dan saran. Ditambahkannya, ide ini awalnya direncanakan secara non-virtual, namun karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir, maka dilaksanakan secara virtual agar tidak mengumpulkan orang banyak yang rawan bisa tertular COVID-19. Sementara itu untuk narasumber, kata Bupati Ampera tentunya akan menghadirkan orang yang berkompeten di bidangnya, akan didatangkan. Mereka diharapkan akan berbagi informasi ilmu dan pengalaman tentang perekonomian. Informasi tersebut akan menambah wawasan dan pengetahuan semua peserta webinar. Kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat selama 7 tahun terakhir. Apa yang baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat saat pandemi COVID-19 itu tujuannya kita paparnya. Untuk melaksanakan webinar direncanakan dalam pekan kedua Agustus 2020 ini melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, tautan maupun Meeting ID dan password akan diberikan pada pertengahan pekan depan agar semua warga Barito Timur bisa menyaksikan dan mengetahui informasinya maksud saya. Kita harapkan para tokoh masyarakat bisa ikut webinar karena apa yang kita pikirkan tentang ekonomi kerakyatan bisa berbeda-beda. Sementara itu, Polsek Dusun Tengah selamat berstatus saksi atau bukan tahanan. Kepolisian Sektor Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur mengklarifikasi berita soal Made Slamet atau MS yang diberitakan sebagai tahanan kabur karena status yang bersangkutan masih sebagai saksi. Saya ingin meluruskan berita yang dilansir itu bukan tahanan Polsek Dusun Tengah karena statusnya masih bersebatas saksi, belum ada LP, ujar Kepala Unit Reskrim Polsek Dusun Tengah Aibda Mahmudi kepada wartawan kami. Menurut Mahmudi, status Slamet sebagai saksi karena polisi menerima laporan dari paman Slamet bahwa sang keponakan meminjam sepeda motor tetapi belum juga dikembalikan. Kebetulan Resmob Polres Barito Utara dan Unit Reskrim Polsek Dusun Tengah bekerjasama memburu 2 TO kasus curanmor saat pengembangan. Selamat ditemukan, ucap Mahmudi, Unit Reskrim Polsek Dusun Tengah terus memburu TO sehingga Selamat ditinggal di mobil berlokasi di Muara Teweh.
Saat itulah pria tersebut kabur. Sekali lagi saya pastikan dia bukan tahanan, tegas Mahmudi. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sana Anda, Monika Surya Barito FM. Dan untuk rekan-rekan yang belum sempat menyaksikan, mengikuti berita ini, silakan untuk klik di YouTube kami, yaitu di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito. Dan sekali lagi saya sampaikan untuk rekan-rekan, saat ini untuk rekan-rekan yang ingin perjalanan, silahkan untuk membawa keselamatan perjalanan Anda, terutama mengikuti protokol COVID-19. Dukungan masyarakat mempertahankan hak Pordaya Barito Timur menegaskan perusahaan harus komitmen. Forum Pemuda Dayak atau Pordaya Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah mendukung masyarakat untuk mempertahankan haknya dan tegasnya pihak perusahaan harus memiliki komitmen terhadap para petani saat melakukan kerjasama. Hal tersebut disampaikan Rapi Hidayatullah SH selaku Ketua Pordaya Barito Timur kepada awak media menyikapi permasalahan yang dirasakan masyarakat Barito Timur, secara khusus para petani yang berada di Desa Pembulung. Dirinya atas nama Pordaya Bartim akan mendukung masyarakat yang kehilangan hak atas perlakuan pihak perusahaan sawit. Terlepas saya belum meninjau bukti lapangan, banyak warga menuntut bahkan memperjuangkan hak masalah plasma di PT BKI yang terletak di Desa Pembulung. Menurutnya, bicara masalah plasma kontribusi atau perusahaan sawit tersebut itu kalau secara undang-undang membuka 20% kepada masyarakat plasmanya, yang dipertanyakan sekarang kemana plasma tersebut. Dan juga Rapi mengatakan sedangkan perjanjian kepada masyarakat sudah bertuang atas pengakuan masyarakat, tetapi sampai sekarang ini kemana plasma tersebut, mana komitmen perusahaan. Ketua Pordaya Barito Timur ini menegaskan kalau tidak mau baik-baik sama masyarakat, lebih baik angkat kaki dari Barito Timur. Jangan salahkan masyarakat dan jangan adu domba masyarakat, apalagi dibenturkan dengan aparat penegak hukum. Kita hidup beradat, mati pun juga harus beradat, kata Rapi. Pada kesempatan Rapi juga menjelaskan bahwa sebagai Ketua Pordaya juga sudah menerima suatu mandat terkait Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau disingkat dengan Akasindo yang bakal segera dibentuk. Sembari menunggu pembentukan SK di Barito Timur yang sebagaimana sudah tertuang jelas fungsinya seperti halnya membantu bahkan melindungi petani-petani dari hal-hal yang merugikan masyarakat, termasuk plasma yang harus diperjelas. Bukan hanya PT BKI tetapi seluruh perusahaan sawit yang ada di Barito Timur termasuk PT KSL, walaupun saat ini koperasi yang sudah ada dibentuk, namun saya tekankan bahwa pengelolaan plasmanya masyarakat dengan baik dan dapat bekerja sama untuk membantu para petani. Pergub juga sudah menjelaskan terkait Akasindo nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman penetapan harga TBS kelapa sawit produksi perkebunan di Kalteng. Akasindo juga menjadi mitra pemanen bersama GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Sudah saatnya petani merasakan harga yang layak dan plasma yang jelas. Saya berharap semoga permasalahan ini cepat selesai dan jangan sampai menjadi acuan dan terjadi di Pait et Impera di tengah-tengah masyarakat Barito Timur. Baiklah, kita lari ke daerah tetangga kita yaitu di Kalimantan Selatan. Nasmi Adani dimakamkan. Pesan menjelang berpulang masyarakat agar tidak abai terhadap virus COVID-19 yang memang nyata.
Rintikan air hujan di pagi hari menjadikan cuaca dingin di area pemakaman Taman Bahagia kilometer 24 Landasan Ulin. Para pelayat dari lapisan masyarakat baik pejabat sipil, TNI, Polri hingga alim ulama dan tokoh masyarakat menunggu kedatangan mobil jenazah yang membawa jenazah almarhum Haji Nazmi Adani, Wali Kota Banjarbaru. Sementara di dalam area pemakaman nampak para petugas menggunakan alat pelindung diri lengkap, sejumlah relawan terlihat siap memakamkan jenazah almarhumah Wali Kota Banjarbaru Nazmi Adani pada hari Senin kemarin. Sesuai disolatkan, dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup disampaikan Hanafi, Kepala Bapeda Banjarbaru, dan sambutan oleh Darmawan Jaya, Wakil Wali Kota Banjarbaru. Proses pemakaman dengan menggunakan standar COVID ini terlihat hanya dihadiri oleh perwakilan kerabat dekat beliau, terutama sang istri Ririn Kartikarini yang kondisinya juga masih dalam status terkonfirmasi. Pemakaman jenazah almarhumah Wali Kota Banjarbaru ini berlangsung cepat. Para relawan COVID langsung memasukkan peti yang sudah ditutup rapat serta selalu menyemprotkan cairan disinfektan di area sekitar liang lahat. Usai dimakamkan, sejumlah pemuka agama serta wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya juga nampak terlihat ikut mendoakan kepulangan salah satu putra terbaik Kalimantan Selatan. Diketahui hingga akhir hayatnya tetap memberikan semangatnya meskipun dirinya dalam kondisi kritis. Dirinya juga selalu mengingatkan warga, bukan hanya masyarakat Kota Banjarbaru saja tetapi Kalimantan Selatan, agar tidak abai terhadap virus COVID-19 yang memang nyata dan harus dilawan dengan mematuhi protokol kesehatan 19. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda, Monika Surya Barito FM, dan bersama Bung Jos Bimasina. Kita beralih ke Barito Utara. Bupati Barito Utara menerima silaturahmi Dandim 1013 Moratewe. Bupati Barito Utara Haji Nadal Shah menerima kunjungan silaturahmi Komandan Kodim Letkol Kap Rinaldi Irwan M. Han yang sebelumnya bertugas di Mayon Kap 12-BC Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, menggantikan Komandan Kodim 1013 MTW Moratewe Letkol Infantri Yusran Priawan SP. Saat menerima kunjungan dalam suasana kesederhanaan dan penuh rasa kekeluargaan tersebut, Bupati Barito Utara didampingi oleh Wakil Bupati Sugianto Panala Putra dan Kadis Kominfo Sandi. Pada kesempatan itu, Bupati Barito Utara Haji Nadal Shah menyampaikan selama ini Pemkab Barut telah menjalani kondisi dan kerjasama yang sangat bagus dengan Forkompinda, terutama Dandim 1013 Moratewe. Untuk itu saya selaku Bupati Barito Utara Haji Nadal Shah menyampaikan selamat datang di Kabupaten Barito Utara, di bumi Iamulik Bangkang Turan. Dengan kehadiran Dandim yang baru saya berharap koordinasi tetap terjaga dengan lebih ditingkatkan lebih baik ke depannya. Letkol Kap Rinaldi Irwan M. Han mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas sambutan Bupati Barito Utara. Mudah-mudahan kerjasama yang selama ini sudah terjalin antara Kodim 1013 Moratewe bersama Pemkab Barito Utara terus bersinergi guna pembangunan dan keamanan di wilayah Kabupaten Barito Utara. Dan ini adalah menutup Monika Berita dan Informasi. Saya Bung Jos Bimasina mengucapkan salam kompak persahabatan. Sekali lagi silakan untuk kunjungi di YouTube kami, yaitu di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Sekali lagi di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Dan untuk subscribe-nya serta like-nya serta loncengnya saya tunggu Anda untuk kelangsungan dalam Monika Berita Informasi
untuk menginformasikan berita-berita yang saya akan sampaikan untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.